Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalian dengar suara saya, Kak? Dengar, Pak. Oke. Lebih bagusnya kalau kegiatan kita hari ini itu kita awali dengan doa. Satu orang pimpin doa. Silakan, Fika Ramadhani. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama membaca doa belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Bagi yang sudah hadir di dalam forum ini, itu tetap mengisi absen yang sudah saya bagikan di grup WA. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, jadi kita sudah mendengarkan lagu wajib nasional. Mudah-mudahan dalam diri kita semua tertanam jiwa patriotik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama itu diharapkan kalian sebagai peserta didik itu mampu menentukan bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang kedua, itu mampu menganalisis faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Ini masih ingat pembelajaran kita sebelumnya kan? Diferensiasi sosial, Pak. Saya akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 itu dikoordinir oleh Siti Jamila. Kelompok 2 itu dikoordinir oleh Fika Ramadhani. Di dalam grup ya kita, itu telah saya bagikan bahan ajar. Jadi setiap kelompok itu dipersilahkan untuk mengunduh atau membaca materi yang telah saya bagikan itu. Iya, Pak. Siti Jamila, koordinator kelompok 1 sudah? Sudah, Pak. Nah, selanjutnya saya mengharapkan kepada masing-masing kelompok itu untuk mencari informasi atau referensi lain yang berkaitan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial maupun faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Selanjutnya nanti setiap kelompok itu harus mempresentasikan apa hasil diskusinya. Di grup ya juga itu sudah saya bagikan video yang berkaitan dengan bentuk-bentuk mobilitas sosial dan faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Kalau ada hal-hal yang tidak dimengerti, silahkan ditanyakan. Jadi sekarang saya akan memutarkan video. Oke adik-adik, topik sosiologi kita hari ini akan membahas mengenai mobilitas sosial. Nah, untuk mobilitas vertikal ini ada dua jenis, yaitu mobilitas vertikal naik ya atau social climbing, ada juga mobilitas vertikal turun atau social sinking. Nah, sekarang kita akan masuk pada mobilitas horizontal. Nah, kebalikan dari mobilitas vertikal ya, kalau horizontal ini lebih kepada yang ada pada unsur-unsur diferensiasi sosial. Jadi perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang itu tidak mempengaruhi derajatnya. Bagaimana? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah, Pak. Selanjutnya kewenangan penuh saya berikan kepada kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Jamila dari kelompok 1. Saya sebagai moderator mempersilahkan kepada pemateri untuk membacakan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kenalkan, nama saya Nurfadila. Saya akan membacakan materi faktor pendorong mobilitas sosial. A. Struktural. Faktor ini terkait dengan kesempatan seorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. B. Individu. Faktor ini terkait dengan kualitas individu yang dilihat dari segi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Status sosial. Status sosial adalah tingkatan atau kedudukan sosial seorang di masyarakat. Ekonomi. Jika situasi ekonomi dalam masyarakat cenderung, maka mobilitas sosial pun dapat terwujud. Politik. Faktor suatu ini sangat bergantung pada situasi politik suatu negara. Kependudukan. Menurut data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk di Indonesia hampir selalu bertambah dari waktu ke waktu. 5. Faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan. Masyarakat yang mengalami kemiskinan akan kesulitan untuk mencapai suatu sosial tertentu. Diskriminasi. Diskriminasi adalah membedakan perilaku terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Andi Yuliana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, mengapa mobilitas sosial dapat menyebabkan konflik? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Alasan mobilitas dapat menyebabkan konflik. Hal ini terjadi karena adanya penurunan status seseorang atau mobilitas sosial vertikal mengalami penurunan. Baik, itulah pemaparan dari kelompok 1. Itulah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya persilahkan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Fika Madani selaku moderator di kelompok 2. Materi hari ini mengenai mobilitas sosial yang akan dibawakan oleh Saudari Rizka Damayanti. Dengan ini dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Bentuk-bentuk mobilitas sosial. 1. Berdasarkan tipenya. Mobilitas sosial vertikal merupakan perpindahan individu atau objek dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas ini dibedakan menjadi 2 macam, yakni 1. Mobilitas vertikal naik atau social climbing mobility. 2. Mobilitas vertikal turun atau social sinking mobility. B. Mobilitas sosial horizontal adalah peralihan individu atau kelompok sosial dari suatu kedudukan sosial tertentu ke kedudukan sosial lainnya yang sederajat. 3. Mobilitas sosial lateral. Mobilitas sosial lateral disebut juga mobilitas geografis. Mobilitas sosial lateral mengacu pada perpindahan individu maupun kelompok dari wilayah satu ke wilayah yang lain yang secara tidak langsung mengubah status sosial seseorang. 4. Mobilitas sosial struktur menurut bahasa. Mobilitas struktur merupakan mobilitas yang inovasi teknologi, urbanisasi, pertumbuhan ekonomi, peperangan, dan kejadian-kejadian lainnya yang mengubah struktur dan jenis kelompok-kelompok dalam masyarakat. 2. Menurut ruang lingkupnya. A. Mobilitas intergenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi di antara beberapa generasi. B. Mobilitas intragenerasi adalah perpindahan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami mempersilakan kelompok 1 untuk bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya ingin bertanya, mengapa mobilitas sosial dapat dikatakan melekat pada struktur masyarakat? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa mobilitas sosial dapat dikatakan melekat pada struktur masyarakat? Karena mobilitas adalah suatu kegiatan yang mengandalkan masyarakat yang berada di sekitarnya. Jadi mobilitas sosial sangat bergantung pada struktur masyarakat yang ada di sekitarnya. Pemaparan dari kelompok 2. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kasih aplaus dulu untuk semua kelompok. Jadi saya mengapresiasi apa yang disampaikan oleh adik-adik semua yang sudah membahas tentang mobilitas sosial, baik secara bentuk-bentuk maupun secara faktor pendorong dan penghambat. Mungkin ada satu orang bisa menyimpulkan apa yang menjadi materi kita pada hari ini. Saya, Pak. Ya, silakan, Siti Jamilah. Adapun bentuk dari mobilitas sosial yaitu mobilitas sosial berdasarkan tipe, terdiri dari mobilitas sosial vertikal, terdiri social climbing dan social sinking. 2. Mobilitas sosial horizontal. 3. Mobilitas sosial lateral atau geografis. 4. Mobilitas sosial struktural. Berdasarkan ruang lingkupnya. 1. Mobilitas sosial intergenerasi. 2. Mobilitas sosial antar generasi. Faktor pendorong mobilitas sosial. A. Struktur. B. Individual. C. Ekonomi. D. Politik. E. Kependudukan. Faktor penghambat mobilitas sosial. Kemiskinan, diskriminasi, stereotipi gender. Ya, terima kasih kepada Siti Jamilah yang sudah menyampaikan hasil pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Jadi saya hanya ingin menambahkan sedikit bahwa di dalam mobilitas sosial ada juga yang disebut dengan mobilitas sosial struktural. Nah, mobilitas sosial struktural itu terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Nah, kalau di Indonesia ini struktur sosial masyarakatnya itu sangat terbuka. Jadi kesempatan untuk menempati berbagai posisi yang tinggi itu sangat terbuka besar. Berkaitan dengan apa yang dihargai dan dihormati oleh seseorang di dalam masyarakat atau individu, itu nanti kita akan bahas lebih jauh di pertemuan selanjutnya yang berkaitan dengan stratifikasi sosial. Nah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa ini kan lagi masa pandemi nih. Jadi, saya harapkan kepada anak-anakku semua itu tetap menjaga protokol kesehatan dengan menerapkan prinsip 5M supaya kita semua bisa terhindar dari COVID-19. Saya pikir itu untuk pertemuan kita hari ini, karena tadi diawali dengan doa. Alangkah lebih bagusnya kalau pertemuan kita hari ini kita tutup juga dengan doa. Ya, Siti Jamilah, pimpin doa, silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita baca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada Siti Jamilah yang telah memimpin kita dalam doa. Saya hanya berharap kepada kalian semua untuk terus belajar, karena yang menentukan apakah kalian sukses nantinya itu adalah aktivitas kalian pada hari ini. Jadi yang menentukan kalian sukses itu adalah kalian sendiri, tergantung dari apa yang menjadi aktivitas kalian pada hari ini. Saya kira itu, saya akhiri kegiatan kita ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.